Anakku, dengarkan sebentar Al-Mukarram Habib akan menyampaikan beberapa nasihat-nasihat yang berkenaan dengan kepentingan pondok pesantren ini. Saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada Habib, saya tidak bisa mengikuti karena ada hall di hallnya almarhum Kiai Haji Hasyim Adnan yang persis ba'dah Jumat ini dilaksanakan, maka saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada Habib, saya tidak bisa untuk menunggu. Persilakan Habib berikanlah nasihat-nasihat kepada anak-anakku, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'it talabah al-hibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا المكان المبارك لا أنسى أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kepada yang sama kita muliakan guru kita semua, orang tua kita bersama, Syekhuna al-Walid al-Mahbub Kiai Haji Syukran Ma'mun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Saya katakan beliau orang tua kita semua dan guru kita semua. Perlu saya sampaikan di awal ini, dulu di tahun 75 sampai 80-an menjelang 90, dari mulai saya SD, di mana Kiai Haji Syukran Ma'mun itu berceramah di atas mimbar, baik beliau sendiri maupun bersama Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, begitu juga bersama Kiai Haji Hasyim Adnan yang hari ini akan dihaulkan. Saya tidak pernah absen kalau ceramah itu diadakan di seputar kecamatan Tanah Abang, Kiai. Karena saya dilahirkan di Petamburan, di Tanah Abang, jadi mulai Tanah Abang, Palmerah, Kemanggisan, saudara sekitar sana, setiap ada acara pengajian yang diisi oleh guru kita tercinta Kiai Haji Syukran Ma'mun, kami tidak pernah absen dari mulai saya SD, SMP sampai SMA. Jadi beliau adalah guru saya, guru Anda, guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya. Panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan hanya satu yang ingin saya garis bawahi. Dari semenjak saya SD, saya mendengar ceramah guru kita, sampai hari ini nggak beda ya. Artinya tegasnya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak mencela-mencele, betul-betul berpegang kepada akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, betul-betul berpegang kepada madhab Syafi'i dan madhab yang empat,
dan tidak pernah keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau tidak pernah, saudara, tidak pernah membiarkan kalau ada kemungkaran terjadi di Republik ini, siapapun yang melakukannya, mau dari pimpinan-pimpinan negara, pejabat sampai rakyat di bawah, dengan gaya beliau, dengan cara beliau luar biasa. Sampai hari ini saya masih melihat dan masih merasakan cara dakwah beliau. Alhamdulillah. Nah, saat ini Kiai Haji Syukron Makmun saat ini beliau akan menghadiri, tadi sudah saya bilang ada 3 serangkai, Kiai Haji Syukron Makmun, Habib Ali, Syekh bin Ali Al-Jufri, dan Kiai Haji Hasim Adnan. Nah, saat ini beliau akan menghadiri haul Kiai Haji Hasim Adnan. Doakan agar beliau selamat di perjalanan dan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangannya. Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Kita lepas dulu kepergian guru kita sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik ya ikhwan, untuk menyingkat waktu langsung saja saya ingin menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai amanat beliau, amanat saya punya guru Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Biasanya kalau saya silaturahim Jumat, saya tidak pernah khutbah, saya juga tidak pernah menyampaikan sambutan. Nah, jadi di mana-mana saya nggak kasih sambutan. Baru sekarang nih hari kita kasih sambutan ya kawan. Ya, alhamdulillah, karena ini merupakan imtithalan li amril ustad. Syukron Makmun itu bukan hanya guru Anda tapi juga guru saya, bukan hanya syekh bagi Anda tapi juga syekh bagi saya. Maka itu mematuhi perintahnya, mengikuti arahannya barusan, itu merupakan kewajiban saya sebagai salah satu dari sekian banyak murid beliau. Mudah-mudahan dengan imtithalan di amril ustad ini Allah akan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beruntunglah semua para santri, baik putra maupun putri, yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren Darur Rahmah. Pendidikan di pondok pesantren, saudara, sistem pendidikan pondok pesantren dari sejak dulu sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan dari seluruh sistem pendidikan yang ada di dunia ya. Kenapa kita sampaikan sedemikian rupa? Karena kebanyakan sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia dimanapun kita berada itu hanya mengedepankan taklim, pengajaran. Berbeda dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren sejak ratusan tahun yang lalu bukan hanya mengedepankan taklim, tapi juga mengedepankan tarbiyah. Apa beda taklim dengan tarbiyah? Taklim pengajaran, hanya sekedar mengajar ya, dan itu dilakukan oleh sistem pendidikan di seluruh dunia, di mana saja, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, semua berpegang kepada sistem taklim, sistem pengajaran. Sedangkan pondok pesantren sejak awal berada di tengah-tengah umat Islam, di samping ada sistem taklim, sistem pengajaran,
juga sangat memperhatikan sistem tarbiyah, yaitu sistem pendidikan. Jadi beda antara pengajaran dengan pendidikan. Kita berikan contoh yang simpel. Kalau dalam satu sekolah, murid diajarkan bagaimana cara sholat, diajarkan rukunnya, diajarkan sunnahnya, diajarkan tata caranya, itu namanya taklim, pengajaran, saudara. Adapun pulang dari sekolah, si anak tadi mau sholat, nggak sholat, guru udah nggak terlibat lagi ya. Itu namanya taklim. Diajarkan di sekolah, dia pulang. Wallahu a'lam, sampai di rumah apa dia amalkan, apa dia tidak amalkan. Kenapa? Karena tugas si guru hanya taklim, pengajaran aja. Tapi berbeda dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren, santri di kelas-kelas atau di halago-halago yang diadakan di masjid ini, saudara, diajarkan tentang tata cara sholat, hukum sholat, syarat sholat, kewajiban sholat, saudara, semua diajarkan. Tapi pada saat yang sama, begitu masuk waktu sholat, semua digiring ke dalam masjid, diawasi oleh para guru-gurunya. Bagaimana cara mereka berwudu, bagaimana cara mereka sholat, diajarkan cara mereka merapikan shaf, diajarkan cara mereka untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang baru diajarkan dalam kelasnya, saudara. Itu namanya tarbiyah, saudara. 5 waktu, bukan hanya 5 waktu di pondok pesantren, 24 jam. Para ustadz ditugaskan oleh kiainya, saudara, untuk memperhatikan setiap perilaku, setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh para santri, saudara. Makanya dalam pondok pesantren ada muragib, ada pengawas-pengawas, saudara, baik pengawas yang ada di kelas maupun pengawas yang ada di kamar-kamar santri, pengawas yang ada di semua sudut pondok pesantren tersebut. 24 jam santri diawasi, santri dididik, santri diajarkan, saudara. Itulah yang dimiliki oleh pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh sistem sekolah yang lain, saudara. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya ini semua sekali lagi, saudara. Kalau gitu pondok pesantren lengkap tidak? Lengkap tidak? Ada taklim pengajaran, ada tarbiyah pendidikan. Subhanallah, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa tadi saya katakan sistem pendidikan pesantren ini belum ada yang tandingi. Bahkan saat ini di luar negeri, orang-orang di luar Islam, sampai di Indonesia sekalipun, mulailah mereka mendirikan boarding school. Apa itu boarding school? Banyak sekolah umum, tapi muridnya disuruh nginep. Banyak sekolah umum, tapi muridnya dimikinin kamar. Banyak sekolah umum, saudara, mereka disuruh tinggal di tempat mereka sekolah. Itu yang dimaksud dengan boarding school. Boarding school itu pesantren, saudara. Kenapa mereka tiru sistem pesantren sedemikian rupa? Karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri, mereka dengar dengan telinga mereka sendiri, mereka rasakan bagaimana kualitas, saudara, anak-anak santri yang memang sekolah di pondok-pondok pesantren, yang kualitas tersebut tidak didapatkan oleh anak-anak yang tidak sekolah di pondok pesantren, saudara. Sekali lagi, alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita semua menjadi santri di pondok pesantren. Memang tantangan pondok pesantren ini tidak kecil, besar, saudara. Bahkan belakangan, saudara, ada yang pengen bagaimana supaya pondok pesantren gak laku, diisukanlah pondok pesantren awas sarang teroris. Kenapa ada isu pondok pesantren sarang radikalisme, sarang ekstremisme, sarang radikal, sarang teroris, supaya umat Islam tidak berbondong-bondong masuk ke pondok pesantren lagi, saudara. Dibuat takut sedemikian rupa. Saudara, mereka boleh berbuat makar, mereka boleh berbuat seenaknya memfitnah pondok pesantren, tapi saudara, Allah akan membalas makar mereka. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah tetap menjaga citra pondok pesantren di seluruh kita punya negeri, walaupun dihantam aneka ragam fitnah dan tuduhan. Alhamdulillah. Ada lagi cara-cara tidak sehat. Bagaimana supaya umat Islam rame-rame jangan masuk pondok pesantren? Saudara, ditakut-takuti, awas kalau masuk pondok pesantren nanti gila, pelajarannya susah. Diisuin gila, saudara. Ada yang bilang jangan belajar nahu bisa gila. Wah. Saudara, di sini ada Habib Hanif, saya punya menantu. Ada Habib Alwi, juga saya punya menantu, saudara.
Dari kecil sampai hari ini mereka semua belajar nahwu, enggak gila-gila sudah. Saya mau tanya, di pondok pesantren ini nahwu diajarin enggak? Sorof diajarin enggak? Ada gila? Yang gila tuh yang nyari ilmu aneh-aneh, saudara. Kalau yang dicari ilmu yang aneh-aneh itu biasanya stres, depresi, gila, betul? Tapi kalau yang nyari ilmu yang diridai Allah, bohong. Kalau orang gila karena mencari ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua tuh tuduhan-tuduhan miring tadi sebetulnya tujuannya satu, menggerogoti pondok-pondok pesantren. Maka itu waspada, jangan mau kita diprovokasi untuk meninggalkan pondok pesantren. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap terus belajar di pondok pesantren? Cinta kepada pondok pesantren? Siap nimba ilmu di pondok pesantren? Siap jaga citra pondok pesantren? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, mudah-mudahan dengan kita di pondok pesantren Allah memberikan kita ilmu yang barakah. Ada lagi saudara, rumor-rumor di luar bilang apa? Jangan masuk ke pondok pesantren. Kenapa? Masa depannya suram. Enaknya masa depan suram. Saudara, yuk kita lihat. Anda periksa itu satu persatu orang-orang besar di seluruh Indonesia, sudah. Baik yang menjadi ulama-ulama besar maupun yang menjadi pejabat-pejabat tinggi, saudara. Dari pusat sampai daerah Anda periksa semua, ternyata banyak sekali yang merupakan jebolan-jebolan pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi jangan sembarang sama pondok pesantren, saudara. Dari pondok pesantren ini banyak yang jadi menteri, banyak yang jadi jenderal, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi kepala daerah, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa bilang masuk pondok pesantren suram? Enggak betul. Maka itu saya mau tanya di sini, siap buktikan pondok pesantren tidak suram? Siap buktikan? Bagaimana cara kita buktikannya? Belajar yang betul, nuntut ilmu yang betul, saudara. Insya Allah, saudara, bukan hanya dunia, bahkan akhirat pun tidak ada kesuraman bagi santri-santri yang ikhlas belajar di pondok-pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ada lagi. Ini nggak kalah serem nih. Anak yang masuk pondok pesantren itu buangan dari orang tua. Iya. Kita dibilang anak buangan. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Jangan-jangan di sini ada merasa begitu kali ini. Ayo jujur, ada merasa begitu gak? Merasa dibuang gitu sama orang tua, saudara. Jangan saudara. Justru orang tua, apalagi di zaman sekarang ini, yang tantangan keimanan merajalela 24 jam non-stop ada di setiap tempat, saudara. Di zaman sekarang ini orang-orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, baik putra maupun putri, satu, orang tua tersebut cerdas, saudara. Kenapa saya katakan cerdas? Dia tahu potensi dirinya, nggak mampu untuk melindungi anaknya, nggak mampu untuk mendidik anaknya. Dia titipkan ke kiai-kiai, ke guru-guru yang mampu untuk mendidik dan mencetak anaknya menjadi generasi penerus yang baik. Betul? Berarti orang tuanya cerdas tidak? Pintar tidak? Dia tahu ini tantangan kalau saya tidak masukkan anak saya ke pondok pesantren, sementara saya sibuk kerja di luar, saya sibuk cari nafkah untuk keluarga. Bagaimana akidah saya punya anak, akhlak saya punya anak? Bagaimana kalau lingkungan yang tidak baik, mereka yang membentuk daripada karakter anak saya? Oh, ini berbahaya. Kalau begitu saya cari pondok pesantren, biar kiai yang mendidiknya, kiai yang membentuknya. Itu namanya orang tua Alhamdulillah. Berarti orang tua Anda di sini para santri semua adalah orang-orang tua yang cerdas di dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, bukan hanya cerdas, peduli. Ihtimam. Dia peduli dengan akidah anaknya. Dia peduli dengan akhlak anaknya. Dia peduli dengan masa depan anaknya. Bahkan bukan hanya masa depan dunia, tapi juga masa depan akhirat. Orang tua mana, saudara, yang bisa lebih hebat daripada orang tua yang peduli kepada kebaikan anaknya dunia dan akhirat, saudara? Maka itu, tatkala orang tua kita mengirim kita ke pondok pesantren, kita bukan dibuang, bukan, tapi itu menunjukkan satu, kecerdasan orang tua kita, yang kedua, kepedulian orang tua kepada kita. Berarti orang tua kita sayang kepada kita, cinta kepada kita. Jangan berkecil hati, justru kita mesti bangga punya orang tua yang cerdas, bangga punya orang tua yang peduli kepada kita. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak?
Yang saya sampaikan barusan kira-kira jelas tidak? Jadi anak-anak yang masuk pondok pesantren anak buangan bukan? Anak buangan bukan? Berarti anak-anak yang dikirim orang tua ke pondok pesantren berarti orang tuanya cerdas tidak? Peduli tidak? Sayang tidak? Cinta tidak? Bangga tidak punya orang tua seperti itu? Bangga tidak kepada orang tua seperti itu? Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, jadi dengan apa yang saya sampaikan barusan sebagai pembuka ini saya hanya ingin menekankan bahwa satu keberuntungan kalau kita ada di pondok pesantren beruntung, maka itu tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam, dalam jiwa kita yang paling dalam. Jangan tinggalkan pondok pesantren ini kecuali kita sudah selesai menjalani masa pendidikan dan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dari sini ke depan nanti akan lahir ulama-ulama besar, orang-orang soleh, lahir para wali-wali yang menjaga negeri, lahir dari tempat ini pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, bicara pondok pesantren berarti bicara tentang keilmuan. Bicara tentang keilmuan berarti kita diingatkan akan firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah, indah ayat ini ya ikhwan. Ada janji dan jaminan dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji sekaligus jaminan dari Allah. Ini yang memberikan janji dan memberikan jaminan bukan sembarang, tapi Allah yang maha menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang tidak pernah ingkar janji, saudara. Allah menyatakan dalam ayat ini yarfa'illahu, Allah itu meninggikan, mengangkat, saudara. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu minkum, kedudukan orang-orang beriman di antara kamu. Kemudian berikutnya walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu, Allah jamin, Allah janji, saudara, mereka akan ditinggikan oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bukan sembarang dinaikkan, darajat, dinaikkan saudara beberapa derajat, bukan sekedar satu tingkat, dua tingkat, saudara. Artinya derajat mereka Allah tinggikan baik di dunia maupun di akhirat, saudara. Selama apa? Selama mereka ikat antara iman dengan ilmu. Jadi Allah dalam ayat ini tidak memisahkan antara iman dengan ilmu, saudara. Loh, kenapa nggak dipisahkan? Karena dengan iman kita didorong untuk menuntut ilmu, dan dengan ilmu, saudara, maka kita dijaga jangan sampai iman lepas dari kita punya diri. Jadi iman pendorong diri kita untuk menuntut ilmu, dan ilmu adalah penjaga iman kita supaya iman kita jangan merosot, tapi iman kita terus naik, saudara. Maka itu iman dan ilmu harus ada dalam diri kita. Karena kalau kita punya ilmu tanpa iman, wow, berbahaya, saudara. Nanti ilmunya bisa disalahgunakan, saudara. Dan iman tanpa ilmu juga berbahaya, saudara. Karena iman itu kalau tanpa ilmu nanti imannya akan merosot, dan pada saatnya nanti imannya bisa lepas. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu iman dengan ilmu, saudara, harus senantiasa ada dalam diri kita. Maka itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saudara, dalam sebuah pesannya kepada para pemuda, para penuntut ilmu, apa beliau katakan? Ya ma'syar syabab, wahai segenap para pemuda, i'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan takwa. Wa idza lam yakuna, kalau kedua perkara ini tidak ada, ilmu dan takwa tidak dimiliki oleh seorang pemuda, fala tibara bi hayati, maka enggak ada artinya dia punya kehidupan. Subhanallah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajha, dalam menyampaikan amanat tadi kepada para pemuda, bukan sekedar buah bibir, tapi beliau buktikan dalam perilaku beliau. Karena sejak beliau kecil, beliau dipelihara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dididik langsung dalam rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semenjak muda, beliau selalu menuntut ilmu dan mengisi masa mudanya dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kepada para santri Darul Rahman yang saya cintai, yuk mari kita ikat ilmu yang kita tuntut di tempat ini dengan iman,
dengan takwa kepada Allah. Karena iman dan takwa itu yang akan membawa keberkahan, yang akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu, yang akan memudahkan kita dalam menghafal kewajiban-kewajiban kita, bahkan memudahkan kita untuk memahami hal-hal yang tadinya muskil menjadi mudah, saudara. Dengan apa? Dengan kekuatan iman dan takwa, sehingga ilmu kita menjadi manfaat insya Allah. Apalagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, saudara, berpesan kepada murid-muridnya sesuai dengan pesan yang beliau dapat dari guru-guru beliau, di mana beliau mengatakan, mengingatkan kepada untuk kita juga semua, al ilmu nurun fala tudfi'hu bil ma'siyah. Ilmu itu adalah cahaya, dan jangan sekali-kali kau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih ada orang belajar susah? Karena banyak maksiat. Kenapa sih orang menghafal susah? Karena banyak maksiat. Kenapa sih di dalam memahami persoalan kau jadi susah? Karena banyak maksiat. Semakin banyak maksiat, semakin sulit ilmu itu bisa manfaat, saudara. Tapi manakala orang isi hidupnya dengan iman dan takwa kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, maka ilmunya akan manfaat. Dia akan mudah menuntut ilmu, mudah menghafal daripada matan-matan yang diberikan tugas oleh para gurunya, bahkan mudah untuk memahami berbagai persoalan sulit dalam pelajaran agama, saudara. Kuncinya adalah, saudara, ilmu itu cahaya, jangan kita padamkan dengan maksiat. Ini pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, saudara. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saudara, yuk kita buat satu perbandingan situasi kondisi zaman para ulama salaf dan di zaman kita sekarang ini. Saudara, di zaman ulama salaf kita dulu, Al-Quranul Karim, mushaf Al-Quran, siapa yang ingin punya mushaf, dia harus nulis sendiri. Karena dulu nggak ada percetakan, nggak ada mushaf Al-Quran, Quran diperjualbelikan. Maka itu para ulama salaf dulu dididik oleh orang-orang tua mereka. Dari mulai mereka kecil pertama kali belajar agama, mereka diwajibkan untuk menghafal Quran dulu, saudara. Supaya Al-Quran itu ada di kepala dia, supaya Al-Quran itu ada dalam diri dia. Saudara, termasuk Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Dan itu terjadi kepada ulama-ulama besar. Hampir semua dulu bukan ulama kalau belum hafal Quran 30 juz, saudara. Di zaman ulama salah. Sebab kalau mereka tidak hafal Quran, mereka akan kewalahan untuk mencari ayat Quran. Saat itu Al-Quran, saudara, belum dicetak. Belum seperti zaman ini yang di Android dengan mudah kita mencari ayat Al-Quran, saudara. Dulu mencari ayat Al-Quran, mereka mesti cari di kepala mereka, di dada mereka, lewat hafalan mereka, saudara. Apalagi hadis. Kalau mereka mau cari hadis, saudara, ulama-ulama salaf kita dulu harus berjalan dari satu negeri ke negeri lainnya, yang perjalanan tersebut bisa berbulan-bulan mereka cari, saudara. Bagaimana perjalanan Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana perjalanan Al-Imam Muslim, saudara, dalam mengumpulkan hadis, saudara. Ketika itu Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, kitab-kitab hadis belum ada, saudara. Jadi betapa kita lihat di zaman tersebut, tantangan untuk menguasai ilmu pengetahuan begitu sulit, saudara. Sarana prasarananya tidak mudah, tapi ajaibnya, saudara, ajaibnya di zaman yang serba sulit tersebut mampu melahirkan ulama-ulama kaliber dunia yang menguasai berbagai disiplin ilmu agama, saudara. Lihat Al-Imam Syafi'i, saudara, mahir dalam tafsir Quran, mahir dalam ilmu fikih, mahir dalam ilmu hadis, saudara. Lihat Al-Imam Syafi'i, bahkan beliau termasuk yang menetapkan ilmu usul fikih. Zaman yang serba susah mampu melahirkan seorang manusia sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i. Zaman yang serba susah mampu melahirkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, saudara. Subhanallah. Sekali lagi, dulu ulama-ulama salaf kalau sudah punya ilmu lengkap, jadi rata-rata mereka ya mufassir, ya muhaddits, ya mu'arrikh, ya lughawi, saudara, lengkap ada di diri mereka. Padahal zaman itu serba sulit. Tapi sekarang yuk kita kembali ke zaman kita sekarang ini. Masya Allah. Di zaman sekarang ini,
Walaupun kita tidak hafal Al-Quran, mencari ayat Quran mudah sudah. Hanya modal HP, Android, ada aplikasi Quran, mau cari ayat apa saja. Tinggal ditulis ujung ayat, pertengahan ayat, satu kata, keluar itu ayat sudah. Oh, ayat itu ada di surat Anu. Surat nomor kesekian, ayat kesekian, langsung keluar. Bukan hanya ayat Quran, saudara. Hadis-hadis, saudara, udah ada di Android sekarang. Tinggal kita tulis satu hadis, katakan innamal a'malu binniyat. Ini hadis ada di mana? Langsung keluar. Ini hadis ada di kitab Anu halaman sekian, kitab Anu halaman sekian, kitab Anu nomor hadis sekian. Keluar semua informasinya sudah. Subhanallah. Ini zaman ini serba mudah. Enggak sesulit zaman para imam dulu, sudah. Enggak sampai di situ. Bahkan saat ini saudara ada maktabah syamilah yang memuat yaitu 10.000 kitab lebih. Kitab fikihnya, kitab hadisnya, kitab tafsirnya, kitab tarikhnya. Kita hanya tulis sedikit ibarat, saudara. Satu kalimat, bahkan satu kata sekalipun langsung ditunjukkan. Ada di mana saja kata-kata tersebut tercantum dalam kitab-kitab tadi, saudara. Artinya, zaman kita sekarang kita serba mudah. Alhamdulillah. Mestinya, kalau pakai logika, di zaman yang serba mudah ini, mestinya mampu melahirkan bukan lagi satu Imam Syafi'i, mestinya mampu melahirkan 1000 Syafi'i, saudara. Mestinya, karena sekarang serba mudah. Tapi faktanya, ternyata di zaman yang serba canggih, yang serba hebat, serba mudah belajar, tidak mampu untuk melahirkan, jangankan seorang Syafi'i, setengah Syafi'i tidak ada. Subhanallah. Kenapa? Karena perlu kita jawab pertanyaan, kenapa? Ada apa? Bahkan di zaman sekarang ini kalau ada ahli tafsir, tafsir aja keahlian. Bicara hadis nggak bisa. Ada ahli hadis, hadis saja. Bicara fikih nggak paham dia. Tapi zaman dulu ulama-ulama lengkap, komprehensif ilmunya, sudah hampir semua bidang. Kita lihat lagi Imam Suyuti, saudara. Imam Suyuti mengatakan apa? Dia bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Aneka ragam ilmu aku diberikan oleh Allah. Ilmu apa yang beliau nggak punya? Anda boleh lihat kitab-kitab Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, hampir di semua bidang ilmu pengetahuan agama ada, saudara. Di usul fikih ada, saudara. Kemudian di fikih ada, di tafsir ada, di tarikh ada, di hadis ada, saudara. Kitab apa nggak dimiliki oleh Imam Suyuti? Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau aku ingin menjadi seorang mujtahid mutlak untuk bangun mazhab sendiri, aku bisa. Orang ilmunya udah lengkap kok ada. Tapi beliau lebih suka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Agar beliau tidak memulai madhab dari nol lagi, saudara. Jadi apa yang sudah diijtihadkan oleh Al-Imam Syafi'i dan imam-imam sebelumnya, itu beliau jaga. Apa-apa yang belum digali, beliau gali, saudara. Jadi beliau tidak membuang waktu untuk menciptakan madhab baru, saudara. Subhanallah. Saudara, kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa di zaman yang serba susah melahirkan Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Haythami, Ibn Hajar Asqalani, melahirkan imam-imam yang luar biasa, saudara. Kenapa di zaman kita nggak melahirkan imam-imam sekelas itu, saudara? Jawabnya itu tadi. Manakala maksiat merajalela di sekitar kita, saudara, keberkahan akan berkurang. Makin banyak maksiat, makin sedikit keberkahannya. Sebaliknya, makin sedikit maksiat, semakin besar berkatnya, saudara. Di zaman para ulama salaf kita dulu, saudara, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para khulafa, para khalifah umat Islam ketika itu menerapkan hukum Islam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, memakmurkan masjid, saudara, memakmurkan sedekah, saudara, menjaga hukum Islam sehingga keberkahan itu, saudara, merata kemana-mana, sehingga para ulama-ulama salaf kita di dalam menuntut ilmu tidak terganggu dengan maksiat yang merajalela. Subhanallah. Sementara kita sekarang ini, saudara, maaf, kitanya udah nggak mau maksiat yang masuk ke kantong kita lewat HP, saudara. Kita udah nggak mau maksiat yang lewat depan rumah kita. Kita udah nggak mau maksiat, bahkan maksiatnya yang masuk ke rumah kita, saudara. Bahkan kita udah nggak mau maksiatnya masuk ke kamar pribadi kita, saudara. Lewat handphone, lewat medsos, saudara. Lewat berbagai macam informasi, maksiat itu masuk, dirusak mata kita, dirusak telinga kita, dirusak hati kita, dirusak jiwa kita, sehingga zaman ini sulit melahirkan ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i dan lainnya, saudara. Nah, tapi bukan berarti itu membuat kita harus putus asa, tidak. Saya menyampaikan di sini bukan berarti zaman ini mustahil.
melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Tidak, saudara. Alhamdulillah dari Indonesia ini banyak sekali ulama-ulama kaliber dunia, saudara. Subhanallah, Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana kitab-kitabnya dibaca di seluruh Jazirah Arab, saudara. Bahkan di kota suci Makkah sampai saat ini kitab-kitab beliau masih dipelajari, saudara. Atau kalau kita lihat lagi Kiai Muhajirin, saudara, dari Bekasi, bagaimana kitab-kitabnya, bagaimana sanadnya muttasil, saudara. Kitab-kitabnya dalam bahasa Arab terus dipelajari di dunia Arab sana. Belum lagi As-Syekh Turmusi, ya ikhwan, bagaimana membuat kitab berjilid-jilid, saudara. Enggak sampai di situ aja, saudara. Bahkan yang belakangan ada Syekh Yasin Fadani, saudara. Sampai ulama-ulama sedunia datang kepada beliau di kota Mekah hanya ingin ngambil sanad beliau dari aneka-ragam hadis. Karena beliau punya periwayatan hadis semuanya muttasil. Bukan sekedar beliau baca dari kitab, saudara, tapi beliau dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai kepada sumber hadisnya, saudara. Ulama Indonesia. Jadi bukan nggak mungkin kalau ulama-ulama di zaman ini juga bisa melahirkan, zaman ini bisa melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Walaupun mungkin kualitasnya tidak sehebat Imam Syafi'i, tidak sehebat Imam Malik, tapi paling tidak dia bisa mendunia dan ilmunya bisa bermanfaat untuk seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, saudara. Caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya, saudara, duduk di pondok pesantren. Karena begitu Anda keluar dari pondok pesantren ini di luar sana, saudara, tantangan keimanan, tantangan akhlak, aneka ragam maksiat itu merajalela, saudara. Tapi begitu Anda masuk ke pondok pesantren, berarti Anda masuk ke Hisnul Manik. Anda masuk ke satu benteng yang kokoh, dijaga oleh kiai kita, dijaga oleh guru-guru kita, dijaga oleh aneka ragam zikir dan wirid, dijaga oleh aneka ragam hizib, dijaga, saudara, supaya Anda tidak mudah dikotori oleh maksiat, tidak mudah dinodai dengan maksiat, supaya jiwa Anda bersih, lebih siap untuk menuntut ilmu agama. Insya Allah. Makanya nggak salah kalau pondok pesantren melarang santrinya membawa handphone, kalau pondok pesantren melarang santrinya menonton televisi, jangan bilang itu pondok pesantren kuno. Bukan, itu memang cara pondok pesantren bagaimana melindungi Anda, menjaga Anda, membentengi Anda, supaya Anda bisa belajar dengan leluasa tanpa halangan, supaya cahaya ilmu yang Anda sedang timba, saudara, terus menerangi jiwa kita, akal pikiran kita, diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya jujur, pondok pesantren peraturannya ketat tidak? Jujur, ketat tidak? Ketat tidak? Jangan panik, jangan kalau ketat tahu-tahu pengen pulang. Nggak enak, nggak bisa nonton TV, pulang aja. Nanti orang tuanya datang, nggak enak di sini mah. Makanannya tempe terus. Di pesantren ngadepin Kentucky melulu, mana ada cerita ya, saudara. Jangan. Di pesantren ini adalah masa perjuangan kita. Banting tulang, kuras keringat, saudara, lawan segala kejenuhan. Nanti begitu Anda sudah lulus, baru Anda tahu, alhamdulillah, ternyata dulu saya masuk pondok pesantren, selamat akidah saya, selamat akhlak saya, selamat jiwa saya. Sekarang belum berasa. Begitu Anda sudah lulus, baru Anda akan merasakan betapa nikmatnya di pondok pesantren. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya mau tanya sebelum saya akhiri semua di sini, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, siap tahan banting, siap tahan banting, siap belajar yang betul di pesantren ini, betul, takbir. Nah, jadi kalau udah yang ceramah begini, jangan besok kadang minta pulang ya. Ada gak yang minta pulang? Jujur, ada gak yang minta pulang? Mana orangnya? Ayo jujur, ada gak yang gak betah? Ada gak yang gak betah? Memang saudara, saat kita ke pesantren ada hal-hal yang mungkin kita kurang enak, hal-hal yang mungkin kita kurang, ya kenapa? Karena hawa nafsu itu menginginkan serba senang, serba enak, saudara. Sedangkan menuntut ilmu, kita harus merasakan pahitnya, saudara. Nah, jadi jangan lupa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Insya. Jadi kalau Anda senang di depan, senang dunia, senang akhirat, bersakit-sakit dulu di pondok pesantren, bersusah payah dulu di pondok pesantren, berjuang, banting tulang, kuras keringat, belajar yang betul,
tugas Anda di sini hanya belajar, belajar dan belajar serta ibadah kepada Allah, saudara. Anda tidak ditugaskan untuk mencari uang, orang tua yang mencari uang, orang tua yang mencari nafkah, orang tua yang banting tulang, orang tua yang kuras keringat, orang tua yang bayar ke pondok pesantren dengan harapan anaknya akan jadi orang yang manfaat, anaknya akan menjadi orang pintar, anaknya akan menjadi orang soleh. Maka itu yuk jadi anak yang soleh, jangan kecewakan harapan orang tua kita. Setuju? Setuju? Siap bahagiakan orang tua? Siap penuhi harapan orang tua? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi hari ini saya hanya ingin memberikan motivasi. Jangan tinggalkan pondok pesantren. Karena pondok pesantren, saudara, ini tempat penuh keberkahan. Ini tempat di mana iman kita dibentengi, akhlak kita dibentuk, saudara. Dan masa depan kita juga akan datang dari pondok pesantren ini, saudara. Enggak usah khawatir. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man araduhuma fa'alaihi bil. Siapa yang mau dunia, ya dia wajib punya ilmu. Siapa yang mau akhirat, ya tuntut ilmu dong. Yang mau dunia akhiratnya senang, ilmu. Ilmu itu miftah sa'adah fid darin. Ilmu itu merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah. Ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menyampaikan satu riwayat di mana beliau mengatakan dalam riwayat tersebut, saudara, dengan tegas beliau mengatakan bahwa al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam dari amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan itu adalah makmumnya. Amal perbuatan kita itu bermakmum kepada ilmu, saudara. Ilmu yang menjadi imam, ilmu yang menuntun, saudara. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau ilmu memanfaat, dia mesti diikat dengan iman. Karena ilmu kalau nggak diikat dengan iman berbahaya, sudah. Ilmu ini berbahaya. Nah, maka itu ikatlah ilmu itu dengan iman. Nah, kalau ilmu diikat dengan iman, kemudian diperkuat dengan takwa, maka ilmunya akan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, akhirnya saya ingatkan kepada semua santri yang ada di sini. Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hari ini orang-orang tua Anda yang memimpin negeri ini, yang menjalankan negeri ini, yang melaksanakan dakwah di negeri ini. Tapi besok Anda orang-orang muda yang akan tampil, yang akan menjadi ulama, yang akan menjadi umaro, yang akan menjadi kiai, yang akan menjadi pejabat, yang akan mengisi dakwah, yang akan mengatur negara ini, sudah. Kita tidak mau generasi-generasi penerus yang kelak akan mengelola negeri ini orang-orang yang lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya. Enggak, yang kita inginkan adalah orang-orang yang kuat ilmunya, kuat imannya, kuat akhlaknya, sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap memimpin umat ke depan, siap memimpin umat ke depan. Takbir. Nama gitu pupuk diri Anda dari pondok pesantren ini, pupuk. Anda nggak ada kewajiban saat ini cari nafkah, cari duit, enggak. Kewajiban Anda bahagiakan orang tua, belajar yang benar, hormati guru-guru kita, cintai guru-guru kita, cintai kiai kita, saudara. Enggak ada manfaatnya, enggak berkah. Kalau Anda belajar tapi enggak hormat sama guru, Anda belajar tapi enggak cinta sama kiai, enggak bakal berkah kita punya ilmu, saudara. Nah, saya yakin insya Allah ke depan di antara Anda di sini besok akan ada yang jadi ulama besar, akan ada yang menjadi pemimpin di Indonesia, akan ada yang menjadi umara, ulama, tujar. Akan banyak orang yang menjadi mujahidin untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mohon kepada Allah segala keberkahan, segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yuk sama-sama agar harapan kita dipenuhi oleh Allah, kita baca salawat rame-rame, saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
واشغل الظالم واخرجنا من بينهم سالمين وعلى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Kiai Haji Sukron Makmun guru kita semua Allah berikan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Dan kita doakan juga segenap para dewan guru, dewan para ustadz di pesantren Darul Rahmah, baik yang di Jagakarsa ini maupun yang di Liwiliang, begitu juga yang di Depok. Semua para gurunya Allah berikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, digabulkan segala hajatnya, disembuhkan segala penyakitnya, dan diberikan ganjaran berlipat dari dunia hingga akhirat. Kemudian berikutnya kita doakan juga orang-orang tua kita, orang-orang tua santri, para wali santri yang telah dengan cerdas, dengan penuh kepedulian, penuh rasa cinta mengirim anak-anaknya di pondok pesantren, agar mereka juga diberikan oleh Allah ketenangan, kedamaian, dijadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan mencari nafkahnya, sehingga mereka juga mudah untuk mendidik anak-anaknya. Dan kemudian kita mohon juga kepada Allah untuk semua santri, baik yang putra maupun putri, agar dibuka oleh Allah pintu ilmu pengetahuan yang manfaat, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan di dalam memahami pelajaran, dimudahkan juga dalam mengamalkannya. Dan semoga semua anak-anakku yang ada di sini jadikan oleh Allah sebagai ulama yang salihin, orang-orang yang saleh, yang selamat dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Termasuk kita doakan juga, yaitu untuk semua pihak yang telah ikut membantu jalannya pondok pesantren Darul Rahmah, baik mereka yang telah mewakafkan, menghibahkan, menghadiahkan, yang membantu sejak awal berdiri 48 tahun yang lalu, semoga juga diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sama-sama semuanya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana رفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا
وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله والحمد لله. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan insya Allah Pondok Pesantren Darul Rahman senantiasa menjadi ma'hadan salihan makmuran thayyiban mubarakan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.